Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada video kali ini Ibu akan membahas satu materi dalam mata pelajaran ekonomi, yaitu tentang kebutuhan. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita ingat-ingat bahwa kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang terdiri dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos berarti peraturan, aturan, atau hukum. Jadi oikonomia ini bisa diartikan sebagai satu aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik agar kondisi perekonomian yang ada di satu ini bisa berjalan dengan baik. Sebelum kita masuk ke materi kebutuhan, kalau kita lihat dari rumusan arti ekonomi, sebenarnya ekonomi ini muncul karena adanya sebuah permasalahan. Masalah tersebut yang dimaksud yaitu adanya sebuah kelangkaan. Nah, jadi problema atau masalah ekonomi pada umumnya yaitu adanya sebuah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan sangat terbatas. Nah, untuk kondisi ini disebut dengan scarcity atau kelangkaan. Kelangkaan yang terjadi ini disebabkan oleh beberapa hal. Nah, yang pertama adanya faktor keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Jadi tidak semua sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat segera diperbarui. Contohnya seperti minyak bumi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Yang kedua, ada faktor kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, yaitu eksploitasi. Yang ketiga, ada faktor keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Nah, di sini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Dan yang terakhir, ada faktor peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Nah, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah manusia, sehingga kebutuhan yang dibutuhkan pun juga semakin tinggi. Masalah-masalah ekonomi ini juga dijelaskan ke dalam sebuah teori permasalahan pokok ekonomi. Untuk permasalahan pokok ekonomi ini dia dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu ada permasalahan pokok ekonomi klasik dan ada permasalahan pokok ekonomi modern. Kita bahas satu persatu mulai dari masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik di sini terdiri dari tiga. Yang pertama ada masalah produksi. Nah, pada kegiatan produksi ini terdapat beberapa masalah dalam kegiatannya, seperti masalah pengadaan input atau bahan baku, proses produksinya, dan peningkatan hasil output yang dihasilkan. Kemudian juga konsumsi tidak akan berlangsung apabila tidak ada barang dan jasa yang dihasilkan. Masalah kedua, menurut teori ekonomi klasik ada masalah distribusi. Nah, walaupun barang dan jasa itu tersedia, namun jika tidak terdistribusikan, maka barang dan jasa tersebut tidak akan sampai ke tangan konsumen dan juga tidak dapat digunakan atau dikonsumsi. Jadi kegiatan produksi akan sia-sia. Masalah yang ketiga, menurut teori klasik yaitu ada masalah konsumsi. Nah, konsumsi di sini dia adalah sebuah kegiatan yang mana menggunakan barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi pada masalah ekonomi yang ketiga ini berkaitan dengan bagaimana dan barang apa yang bisa kita konsumsi. Nah, jadi jangan sampai kegiatan produksi akan sia-sia karena tidak ada konsumen, dan konsumen tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena tidak adanya kegiatan produksi. Nah, ini adalah penjelasan dari ketiga masalah yang ada di dalam masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi yang kedua yaitu masalah pokok ekonomi modern. Terdiri dari tiga juga, yaitu ada masalah what, how, dan for whom. Yang pertama untuk masalah what yaitu berkaitan dengan pertanyaan apa dan berapa barang yang diproduksi. Jadi masalah ini menyangkut jenis barang dan juga jumlah yang akan diproduksi.
Pertanyaan ini nantinya berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. Karena apa? Karena sumber daya yang terbatas, masyarakat harus memilih dan memutuskan barang apa yang nantinya akan diproduksi. Apakah kita akan memproduksi makanan, pakaian, mesin industri, atau sarana transportasi. Dan sangat tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan tersebut, sedangkan alat pemuasnya jumlahnya sangat terbatas. Nah, setelah ditentukan apa tuh barang yang akan diproduksi, maka masyarakat harus memutuskan berapa jumlah barang tersebut harus diproduksi, sehingga dapat ditentukan berapa nantinya sumber daya yang akan dialokasikan untuk makanan, berapa untuk obat-obatan, berapa untuk mesin industri, dan seterusnya. Itu masalah what. Yang kedua ada masalah how. How ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimana cara memproduksi. Dalam masalah ini, teknologi atau metode produksi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Misalnya, berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin apa yang akan digunakan, serta bahan mentah apa yang akan digunakan. Untuk produksi dengan teknologi padat karya akan banyak menggunakan tenaga manusia, tapi jumlah produksinya akan terbatas. Tapi jika kita menggunakan teknologi padat modal, maka yang menjadi masalah adalah dari mana kita akan memperoleh modal tersebut. Selain itu, ada 3 pertanyaan juga yang berkaitan dengan masalah pokok ekonomi yang berkaitan dengan how ini. Pertanyaan tersebut diantaranya adalah yang pertama, bagaimana memanfaatkan sumber daya dalam produksi barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat, dan gimana sih cara mencegah agar penggunaan sumber daya alam dalam kegiatan produksi itu bisa tetap terjaga. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa perusahaan yang memproduksi barang dan jasa tersebut mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan tanpa melakukan kegiatan eksploitasi. Dan yang ketiga yaitu masalah bagaimana memastikan metode tertentu sebagai kombinasi yang paling efisien dan juga sumber daya yang diperlukan, karena setiap komoditas itu dapat diproduksi menggunakan lebih dari satu metode. Jadi tiga hal ini memang harus menjadi bahan pertimbangan dalam kegiatan produksi. Nah, untuk masalah pokok ekonomi yang ketiga yaitu forum atau untuk menjawab pertanyaan untuk siapa diproduksi. Nah, permasalahan ini ada dengan kata lain berkaitan dengan bagaimana pendistribusiannya. Apakah barang yang diproduksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan, kekayaan, atau kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Nah, jadi sistem ekonomi pasar di sini berpendapat bahwa sedikit atau banyaknya distribusi itu nanti akan bergantung pada persaingan. Jadi distribusi itu sangat tergantung pada mekanisme pasar. Nah, sedangkan pada sistem ekonomi komando, produksi dan distribusi itu akan diatur oleh pemerintah. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita juga harus melihat sistem ekonomi apa yang digunakan di dalam suatu daerah yang nantinya akan menjadi pangsa pasarnya kita. Oke, dari masalah-masalah ekonomi ini sebenarnya kita lihat bahwa yang menjadi pokok utama dalam permasalahan ini adalah adanya pemenuhan kebutuhan. Nah, timbulnya kebutuhan manusia ini disebabkan oleh adanya tuntutan secara jasmani dan juga rohani. Ada juga tuntutan karena adanya budaya agar manusia bisa hidup secara layak, aman, dan juga tentram di lingkungannya. Nah, kebutuhan manusia itu sangat banyak, baik jumlah maupun jenisnya. Nah, di dalam beberapa referensi, jenis kebutuhan itu terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama ada jenis kebutuhan menurut intensitasnya. Kalau kita bicara intensitas, itu berarti berkaitan dengan seberapa sering kebutuhan tersebut kita gunakan atau kita butuhkan. Nah, untuk kebutuhan menurut intensitasnya ini terdapat ada 3 jenis, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Untuk kebutuhan primer, dia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat tetap hidup.
Tanpa adanya pemenuhan terhadap kebutuhan ini, bisa saja kebutuhan dan kehidupan dari manusia itu akan terganggu. Yang menjadi contoh kebutuhan primer yaitu adalah kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Untuk kebutuhan sekunder ini dia adalah kebutuhan yang dipenuhi ketika kebutuhan primer telah terpenuhi. Jadi jika manusia ingin dikatakan berbudaya, ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini. Contohnya produk rumah tangga, alat kecantikan, minyak wangi, sabun, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang akan dipenuhi jika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Biasanya kebutuhan ini juga disebut dengan kebutuhan mewah karena sifatnya untuk kesenangan. Dan kebutuhan ini biasanya dapat meningkatkan status sosial masyarakat. Contohnya mobil mewah, kapal pesiar, telepon genggam, villa, perhiasan berlian, dan sejenisnya. Itu jenis kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya ada dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Untuk kebutuhan jasmani ini, dia adalah kebutuhan yang pemuasannya dilakukan dengan barang dan benda. Nah, dan kebutuhan ini biasanya akan memenuhi kebutuhan tubuh kita, badan kita. Nah, contohnya seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan, seperti itu. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Untuk kebutuhan rohani ini dia adalah kebutuhan yang dipenuhi dengan sesuatu yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, atau kita bisa merasakannya tapi kita tidak dapat memegang barang tersebut. Nah, jika kebutuhan ini nanti terpenuhi, maka yang akan dirasakan adalah kepuasan batin. Contohnya seperti beribadah, mendengarkan musik, rekreasi, belajar, kasih sayang, perhatian, dan sebagainya. Itu kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga adalah jenis kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Untuk jenis kebutuhan ini ada dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang. Untuk kebutuhan sekarang, dia adalah kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda lagi dan memang harus dipenuhi sekarang juga, saat itu juga. Contohnya seperti orang makan perlu makan. Orang yang lapar perlu makan. Orang yang sakit perlu obat. Kemudian orang yang sedih perlu dihibur. Itu kebutuhan sekarang. Sedangkan kebutuhan yang akan datang, dia adalah kebutuhan yang pemanfaatannya untuk masa yang akan datang, untuk masa depan, tapi pengadaannya dilakukan jauh-jauh hari. Nah, contohnya seperti beasiswa untuk anak, asuransi pendidikan, menabung untuk masa depan, dana pensiun untuk hari tua, dan sejenisnya. Oke, yang terakhir yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya ini juga ada dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat. Untuk kebutuhan individu, namanya individu berarti untuk masing-masing individu atau untuk setiap orang atau satu orang. Dan kebutuhan ini akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Contohnya, siswa membutuhkan buku, petani membutuhkan cangkul, kemudian dokter membutuhkan stetoskop dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kelompok atau biasanya disebut kebutuhan masyarakat atau biasanya disebut juga dengan kebutuhan kolektif. Nah, untuk kebutuhan ini dia adalah kebutuhan yang memang diperlukan oleh orang banyak atau digunakan untuk kepentingan umum atau biasanya juga digunakan untuk bersama. Biasanya juga disebut kebutuhan publik. Nah, jadi kebutuhan ini memang akan digunakan secara bersama-sama. Contoh yang menjadi kebutuhan ini adalah pasar, jalan raya, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan yang sejenisnya. Oke, ini 4 jenis kebutuhan menurut kategorinya masing-masing. Oke, ini yang bisa Ibu sampaikan berkaitan dengan masalah inti ekonomi, masalah pokok ekonomi.
kelangkaan dan juga beberapa jenis kebutuhan yang memang harus kalian ketahui. Oke, Bu rasa cukup untuk materi pada video kali ini. Bu ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati kalian. Oke, Bu akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.